Kita hari ini akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, kemarin kita terakhir membahas tentang penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau naik, positif. Kalau turun, negatif. Kalau maju, positif. Kalau mundur, negatif. Kalau rugi, negatif. Kalau untung, positif. Nah, semoga masih ingat pelajaran yang sebelumnya. Dan dalam penjumlahan bilangan bulat ini, yang pertama akan kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Artinya, sama tandanya. Kalau penjumlahan bilangan positif dengan penjumlahan bilangan positif, itu sudah kita pelajari sejak PN kelas 1 ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya di sini 5 ditambah 2. Ibu tidak akan menjawab langsung, tapi kita coba membahas soal ini dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada tanda pertama, itu adalah 5. Jadi kita dari 0 ke bilangan 5 dulu. Nah, bilangan pertama ke 5, kemudian ditambah 2. 2-nya positif berarti tetap ke arah kanan. Maka dari sini, dari 5, 2 langkah. 1, 2. Nah, masuknya ke angka berapa ini? 7 ya. Nah, prinsip penggunaan bilangan bulat pada penjumlahan bisa seperti ini. Ilustrasi paling awal yaitu positif ditambah positif. Nah, enak kan kalau positif tambah positif? Kalau tadi bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif, punya permen 5 ditambah lagi permen 2, maka jumlah permen yang dipunya adalah 7. Selanjutnya bagaimana dengan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif? Sama-sama negatif nih, kita lihat ya. Yang pertama harus diingat adalah ketika kita ingin menuliskan bilangan bulat negatif ke dalam bentuk penghitungan, maka yang diberi kurung ini, bilangan bulat negatifnya diberi kurung, supaya kita bisa membedakan mana bilangan bulat negatif, mana notasi operasi hitungnya. Kalau seperti ini kita lihat, ini dalam kurung, berarti yang dalam kurung ini adalah bilangan negatif, ini juga bilangan negatif, dan yang di tengah ini adalah operasi hitungnya. Jadi kita mau menambahkan atau menjumlahkan bilangan bulat negatif, dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif. Mari kita buat garis bilangannya. Nah, di sini ini bilangan nolnya, terus di sini angka pertamanya adalah negatif 2. Jadi kita dari 0 menuju ke negatif 2. Nah, negatif 2. Kemudian ditambah dengan negatif 2. Wah, negatif 2 berarti ke kanan atau ke kiri? Kalau negatif berarti ke kiri. Maka ke kiri sebanyak 2 langkah. Dari sini, dari negatif 2 kan bilangan pertamanya, 2 langkah ke kiri, 1, 2. Nah, di sini adalah hasilnya. Yaitu berapa nih? Negatif 4. Dari negatif 2 ditambah negatif 2. Wah, negatif 2 berarti ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, menjadi negatif 4. Nah, ini bisa kita hitung juga sebagai hutang. Punya hutang 2, terus nambah lagi hutang 2. Maka hasilnya hutangnya bertambah menjadi 4. Kita coba lagi ya. Jadi yang harus diingat adalah bila bilangan negatif berarti arah penghitungan kita adalah ke arah kiri. Nah, kalau seperti ini, angka pertamanya adalah negatif 5. Dari 0 berarti kita melangkah
ke kiri sebanyak 5 langkah. Nah, ke negatif 5. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 berarti ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Dari sini, ini masih 0 ya hitungannya, jangan dihitung 1, 2, 3. Tapi berdiri dulu di sini, kemudian hitung 3 langkah, baru loncat 1, 2, 3. Nah, ke arah negatif 8. Maka inilah hasilnya. Negatif 5 ditambah negatif 3, maka hasilnya negatif 8. Punya hutang 5, terus nambah lagi hutang 3. Maka hutangnya menjadi 8. Seperti itu.